Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Kisah 70.000 siksa kubur terampuni berkat sholawat Nabi. Sebagaimana diketahui, membaca sholawat Nabi termasuk dalam amalan dengan banyak keutamaan di dalamnya. Hal ini dibuktikan dalam salah satu kisah dari kitab As-Simar Al-Yani'ah dan At-Tazkirah karangan Al-Qurtubi tentang seorang anak yang selamat dari siksa kubur karena sholawat. Dikisahkan ada seorang anak perempuan yang semasa hidupnya jarang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, ibunya senantiasa menyayanginya, bahkan hingga saat sang anak pergi meninggalkan dunia ini. Suatu hari, sang ibu tersebut pun mendatangi Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ia mendatangi Imam Hasan dengan tujuan mengadukan keadaannya yang sangat merindukan putrinya. Ia berkata, "Putri saya meninggal dunia dan saya ingin menemuinya dalam mimpi," kata sang ibu yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Abu Khair Ibnu Abdul Manan dalam terjemah kitab Al-Mishkat Al-Hasanah. Mendengar hal itu, Imam Hasan pun memberi solusi. Ia menyarankan sang ibu untuk beribadah sembari membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Sholatlah 4 rakaat ba'da Isya. Pada setiap rakaat, bacalah surat At-Takasur 1 kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai sholat, berbaringlah miring sambil membaca sholawat atas Nabi hingga tertidur, kata Imam Hasan. Wanita tersebut pun melaksanakan petunjuk Hasan dengan baik. Hasilnya ia akhirnya melihat putrinya dalam mimpi, namun sayangnya putrinya tersebut berada dalam kondisi yang tidak baik. Ia tengah menjalankan siksa kubur dengan tubuh dirantai dan dibelenggu. Setelahnya, sang ibu pun kembali menemui Imam Hasan. Ia menceritakan kondisi anaknya yang berhasil dilihatnya dalam mimpi. Ia menangis kalau menyaksikan putrinya dalam kondisi tersebut. "Syah, apa yang harus saya lakukan?" Mendengar hal itu, raut muka Imam Hasan menjadi muram karena sedih. Selanjutnya beliau menyatakan, "Bersedekahlah untuknya." Wanita itu melaksanakan sarannya. Hingga suatu malam, Imam Hasan merasa seolah-olah berada pada sebuah taman-taman surga yang dijanjikannya. Di taman itu terdapat singgasana yang diduduki oleh gadis cantik yang mengenakan mahkota dari cahaya. Gadis itu menyapanya, "Apakah Anda mengenaliku?" Imam Hasan menjawab, "Tidak." Si gadis kembali berkata, "Aku adalah putri dari wanita itu." Mendengar hal itu, Imam Hasan terheran-heran dan sontak tidak percaya. Kemudian berkata, "Tapi ibumu menggambarkan padaku kondisimu tidak seperti ini." "Iya, memang aku dulu seperti itu," si gadis mengakui. Lalu berkata, "Apakah kau bisa memperoleh karunia ini?" Imam Hasan bertanya lagi. Si gadis akhirnya berkisah. Ia berkata bahwa dahulu ada 70.000 jiwa yang melewati siksa kubur termasuk dirinya. "Dulu, kami yang menjalani siksa itu ada 70.000 jiwa. Suatu hari seorang hamba yang soleh melewati kuburan kami, lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW 1 kali dan menjadikan pahalanya untuk kami," cerita si gadis tersebut. "Berkat hal itu Allah berkenan membebaskan kami semua dan sampaikanlah bagianku ini sebagaimana yang Anda lihat," lanjutnya lagi. Kisah ini menggambarkan betapa hebatnya keutamaan dari sholawat Nabi, termasuk amal baik lainnya bagi penghuni kubur. Untuk itu, alangkah baiknya memperbanyak kiriman doa, sholawat, atau amal lainnya yang diniatkan bagi mereka yang telah meninggal dunia, sebab entah amalan baik mana yang akan menolong seseorang dari siksa kubur.